Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Tayyib jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan membahas malam ini insyaallah tentang salatut tatawwu', yaitu salat sunnah. Karena pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan kita tentang salat wajib dan rukun, sunnah dan yang lain sebagainya, sehingga pada malam hari ini insyaallah kita akan masuk ke salatut tatawwu', salat sunnah. Tayyib jamaah, di tangan antum sekalian itu kurang lebih ringkasannya. Insyaallah setiap pertemuan akan saya bagikan ringkasan dari pembahasan ini. Adapun nanti tambahan-tambahan pembahasan bisa antum catat, ya, bisa antum tambahi, sehingga apa yang kita bahas setiap malam Rabu ini antum pulang bisa ada oleh-olehnya. Paling tidak seperti itu, ya. Paling tidak apa yang kita bahas pada malam ini pada tanggal 1 bulan Februari itu kita tahu tentang masalah apa saja, begitu. Tayyib, kita masuk pembahasan ini tentang salatut tatawwu'. Pertama, pengertian tatawwu' terlebih dahulu. Apa itu tatawwu'? Tatawwu' itu maknanya fi'lut ta'ah, ya. Tatawwu' itu diambil dari kata ata'a yuti'u atau ta'a yati'u ataupun yatu'u, ya. Keluar dari kalimat itu ada tambahan tatawwa'a yatatawwa'u, begitu. Maksudnya adalah fi'lu ta'ah, yaitu perbuatan ketaatan. Jadi isinya adalah hal-hal yang terkait dengan ketaatan. Ketaatan apa? Ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasara fi syara', adapun dalam syariat, ya, yang dimaksud di sini adalah maksusan bi ta'ah ghairi wajibah, yaitu dikhususkan kepada hal-hal yang termasuk dari ketaatan, yaitu segala hal perbuatan maupun ucapan ketaatan, ya, yang bukan termasuk dari kewajiban, ya. Jadi selain daripada kewajiban maka disebut dengan tatawwu'. Wa salatu tatawwu', adapun makna salat tatawwu'. Nah, ini maknanya adalah mazadat ala salawatil mafruḍah, yaitu tambahan untuk salat yang diwajibkan. Jadi tambahan untuk salat yang diwajibkan. Salat yang diwajibkan ada 5. Jadi selain daripada yang diwajibkan berarti disebut tatawwu'. Sebagaimana sabda Nabi SAW ketika ditanya tentang Islam, maka beliau menjawab khamsu salawatin fil yaumi wal lailah. Islam itu ketika engkau mengerjakan salat 5 waktu dalam sehari semalam. Maka sang penanya bertanya lagi, ya, hal aliyya ghairaha, ada yang lainnya kah ya Rasulullah? Maksudnya adalah adakah salat-salat yang lain selain 5 waktu sehari semalam ini? Kata Nabi SAW, tidak, enggak ada. Illa an tatawwa'a, kecuali engkau mengerjakan salat-salat tambahan. Nah, jadi dalam hadis ini, ya, menunjukkan bahwa salat-salat tambahan atau salat-salat tatawwu' itu ada, tapi di luar dari salat wajib, begitu. Tayyib. Kemudian ahamiyatu salati tatawwu'. Apa sih keutamaan daripada salat tatawwu' itu? Urgensi daripada salat tatawwu' itu? Yang pertama adalah bahwa
perlu kita ketahui solat itu sebaik-baiknya amal. Ya, solat itu sebaik-baiknya amal. Jadi semakin banyak kita mengerjakan solat, maka semakin banyak juga amalan-amalan kebaikan yang kita kerjakan. Begitu, ya. Bahkan dikatakan para ulama, ibadah solat itu adalah sebaik-baik ibadah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Istaqimu wa lan tuhsu wa'lamu anna khair a'malikum shalah." Istiqomahlah kalian, wa lan tuhsu, jangan menghitung-hitung amal. Kerjakan aja sebanyak-banyaknya. Adapun nanti pahalanya Allah yang akan memberikannya kepada kita. Enggak usah hitung-hitungan terhadap pahala. Tentunya apa yang kita kerjakan tidak sebanding nanti pahala yang akan Allah berikan kepada kita. Yang penting istiqomah saja. Wa'lamu anna khairu a'malikumus shalah, ketahuilah bahwa sebaik-baik amal kalian itu adalah salat. Jadi salat itu afdalu ibadatil badan, yaitu seutama-utama ibadah jasadiah kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa sih harus mengerjakan salat tambahan? Karena ar-rif'atu fil jannati bi kathrati tatawwu, yaitu dimasukkannya kita ke surga itu dengan memperbanyak tambahan-tambahan salat. Ya. Dengan kita memperbanyak salat, maka itu lebih memudahkan kita untuk masuk ke dalam surga. Ada satu riwayat yang dibawakan oleh Imam Muslim dan Imam Nasai dari sahabat Rabi'ah bin Malik al-Aslami. Ia pernah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Sal, tanya." Kemudian Rabi'ah menjawab, "As'aluka murafaqataka fil jannah." Ya, aku akan meminta agar supaya bisa menjadi temanmu ataupun bisa bersanding denganmu di jannah, di surga ya Rasulullah. Faqala, kata Nabi, "Au ghairu dzalik." Selain itu, qultu, kemudian Rabi'ah menjawab, "Huwa dzaka." Itu saja yang aku minta. Jadi minta enggak banyak-banyak, satu permintaan tapi sulit juga permintaannya. Ya, biar bisa bersanding dengan Rasulullah di surga. Ini sudah permintaan yang paling tinggi. Ya. Dan enggak mungkin di atasnya Rasulullah, enggak mungkin. Tapi bersanding dengan Rasulullah keinginan. Tapi wallahu alam bisa atau tidak. Maka disinilah Rasul sallallahu alaihi wasallam menekankan selain itu coba. Kata dia, enggak, cuma itu ya Rasulullah. Pintar ini pertanyaannya. Lalu kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Fa inni ala nafsika bi kathratis sujud." Kalau begitu, bantu aku atas dirimu dengan memperbanyak sujud. Yang dimaksud memperbanyak sujud di sini adalah apa? Memperbanyak salat tambahan selain salat wajib. Begitu. Kemudian juga ada dalil yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Thauban. Dia pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang amalan yang dapat memasukkan ke dalam surga. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Alaika bi kathratis sujud." Ya. Maka perbanyaklah kamu untuk melaksanakan sholat, ya, ataupun alaika bi kathrati sujud, artinya adalah wajib bagi kamu untuk memperbanyak sujud, yaitu memperbanyak mengerjakan sholat selain sholat wajib, ya sholat tatawwu. Kenapa? Fa innaka la tasjudu lillah sajadatan illa rafa'akallahu biha darajah. Karena sesungguhnya tidaklah kamu sujud kepada Allah sekali sujud, illa melainkan Allah akan mengangkatmu satu derajat. Wa hatta anka biha khati'ah, dan Allah akan menghapus satu kesalahan. Ya, jadi dengan sekali sujud, ya, Allah akan mengangkat derajat kita dan menghapus dosa-dosa kita. Artinya maksud di sini adalah memperbanyak salat, yaitu salat tambahan tentunya, bukan salat wajib, karena salat wajib hanya berapa? 5 waktu, begitu. Itu keutamaan yang kedua.
Kemudian keutamaan yang ketiga adalah jabarun naqsi fil faraid, yaitu untuk menambal kekurangan dari kewajiban kita dalam sholat. Ya. Jadi sholat kita, yaitu sholat wajib kita, tentunya tidak 100% sempurna, pasti ada kekurangan-kekurangannya. Contoh, kurang khusyuk, nilai pahalanya sudah berkurang. Ya. Kemudian contoh yang lain mungkin kita kurang sempurna dalam mengerjakan rukunnya, kurang sempurna dalam mengerjakan kewajibannya. Dari situlah ya akan terkurangi pahala kita yang dijanjikan oleh Rasulullah 25 hingga 27 derajat. Ini sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Kata beliau, innar rajula la yansarifu min salatihi. Sesungguhnya ketika ada seseorang yang dia selesai dari sholatnya, ya, maka wa ma kutiba lahu, dan tidaklah ditulis baginya illa usyruha, mungkin hanya 1/10-nya, ya, au tus'uha, ataupun 1/9-nya, au thumunuha, atau 1/8-nya, atau subu'uha, atau 1/7-nya, atau 1/6-nya, atau 1/5, 1/4, 1/3, atau setengahnya saja dari pahalanya. Ya. Jadi tidak sempurna. Jadi begitu, ya. Sehingga dari situlah sholat tatawwu ini sebagai penambal dan penyempurna sholat wajib kita. Begitu, ya. Baik. Kemudian juga dalam hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya. Nabi SAW bersabda, awwalu ma yuhasabun nasu bihi yaumal qiyamah min a'malihimus shalah. Jadi amalan yang pertama kali dihisab, ya, dari manusia pada hari kiamat oleh Allah itu adalah salatnya. Yaqulu rabbuna lil malaikah, Allah kemudian Allah berfirman kepada para malaikatnya, wa huwa a'lam, Allah mengetahui, ya. Allah bertanya, unzuru fi salati abdi atamaha au naqasa. Coba lihat salat hambaku ini apakah sempurna atau kurang. Fa in kana tamatan kutibat lahu tamah. Kalau seandainya sempurna, ya catat sempurna. Wa in kana intaqasa minha syai'a, andai ada yang terkurangi darinya, qala, maka Allah perintahkan unzuru hal li abdi min tatawwu. Coba lihat apakah hambaku mengerjakan salat tatawwu ataupun salat sunnah. Fa in kana lahu tatawwu, jika dia punya salat sunnahnya, qala, Allah berfirman, atimmu li abdi fardhatahu mutatawwihi. Sempurnakan untuk hambaku salat wajibnya yang kurang itu, dia tambal dari salat sunnahnya. Tsumma yu'khadzul a'malu dzalik, kemudian sempurnakanlah amal tersebut. Nah, begitu, ya. Jadi salat tatawwu ataupun salat sunnah ini fungsinya salah satunya adalah untuk menambal dari salat-salat yang wajib yang kita kerjakan. Barangkali ada kekurangan. Kalau ada kekurangan, dan disitulah kita tambal salat kita dengan mengerjakan salat-salat sunnah, begitu. Tayyib, jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya adalah aqsamu salati tatawwu, pembagian salat sunnah atau salat tatawwu. Salat tatawwu itu dibagi menjadi dua, tatawwu yang mutlak dan tatawwu yang muqayyad. Pertama adalah tatawwu yang mutlak. Apa sih tatawwu mutlak itu? Tatawwu mutlak itu adalah alladzi la sababalahu, salat yang dikerjakan enggak ada sebabnya. Wala hasara lahu, dan tidak ada batasan. Wala li adadi raka'atin wahidah minhu, dan tidak ada jumlah rakaat yang ditentukan. Walahu an yanwiya adadan walahu an la yanwiyahu, baik itu dia niatkan jumlahnya ataupun dia tidak niatkan. Bal yaktasiru ala niyati shalah, bahkan dia hanya mencukupkan untuk meniatkan salat saja, begitu. Makanya fa idza syara'a fi tatawwu'in lam yanwi adadan fanlahu an yuslima min raka'atin walahu an yazida fayaj'aluha raka'ataini aw thalathan aw ashran aw akthar walau shalla adadan la ya'lamu thumma salama sahha.
Jika seandainya dia mengerjakannya dan dia belum meniatkan berapa rakaat yang akan ia kerjakan, entah itu 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat atau 10 rakaat pun, ternyata di tengah-tengah kemudian dia berhenti dan dia tahiyat, maka salat yang dia kerjakan tetap sah. Nah, ini yang disebut dengan salat sunnah mutlak. Berapapun yang dia kerjakan. Dari awal saya mau mengerjakan sholat 8 rakaat misal, tentunya dikerjakan 2 rakaat 2 rakaat. Tapi ternyata baru 4 rakaat dia selesaikan dan yang 4-nya tidak dia teruskan, maka apa? Tetap sah sholatnya. Jadi begitu. Ya, ini yang disebut dengan sholat apa? Sholat sunnah mutlak begitu. Kemudian kapan tasyahudnya? Nah, kita tahu jamaah bahwa tasyahud ini merupakan rukun di antara rukun-rukun sholat, tentu. Kenapa? Ya, kalau tidak ada tasyahud, tidak ada akhir dari sholat. Karena sholat itu diakhiri dengan tasyahud. Begitu. Nah, kapan tasyahudnya? Kalau tidak dibatasi rakaatnya, maka tasyahudnya ya tergantung dengan niat kita ingin mengerjakan berapa rakaatnya. Andaikan cuma 1 rakaat, ya itulah tasyahud, ya harus ada. Andaikan 2 rakaat berarti di akhir rakaatnya. Andaikan 3 rakaat, ya berarti di akhir rakaatnya. Andaikan 4 rakaat dikerjakan 2 rakaat tasyahud, 2 rakaat tasyahud, begitu. Ya, itu sebagian ulama memperbolehkan. Artinya 4 rakaat 2 tasyahud itu seperti sholat Isya ataupun sholat zuhur dan sholat asar. Cuma hal tersebut, ya, ataupun praktek tersebut, ya, kurang banyak disepakati oleh para ulama. Para ulama lebih sepakat kepada bahwa seberapapun kita ingin niatkan mengerjakan sholat mutlak, berapa rakaat pun kita ingin kerjakan, tapi tetap dikerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya. Dalilnya apa? Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bersabda, "Salatul laili mathna mathna." Salat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Ada ziyadah tambahan au nahar ataupun salat di siang hari 2 rakaat 2 rakaat. Ini untuk salat sunnah, ya. Fa idza khasyita subha fa'autir bi wahidatin. Kalau kamu takut masuk waktu subuh, maka berwitirlah hanya satu rakaat. Jadi begitu, ya. Nah, ini ya. Jadi yang jelas intinya adalah dijadikan 2 rakaat 2 rakaat. Ya. Dijadikan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam jika memang kita ingin meniatkan memperbanyak rakaat di dalam salat mutlak, begitu, ya. Baik. Bisa difahami? Insyaallah, ya. Intinya salat mutlak itu tidak ada sebab, tidak ada batasan. Jadi kapanpun kita ingin mengerjakan salat, ya itulah salat mutlak, ya. Kapanpun kita ingin mengerjakan salat, itulah salat mutlak, illa kecuali di waktu-waktu yang terlarang. Seperti kapan? Ba'da subuh, kemudian sebelum zuhur, kemudian ba'da salatil asar sampai menjelang maghrib. Maka di situ tidak ada salat sunnah. Begitu, ya. Itu yang pertama. Kemudian jamaah yang kedua adalah salat tatawwu muqayyad. Ya. Muqayyad, ya. Diambil dari kata qaid. Qaid itu adalah tali, ya, ikatan, ya. Kalau muqayyad artinya terikat. Terikat dengan apa? Terikat dengan dalil. Karena tatawwu muqayyad itu maknanya adalah salat-salat allati waradan nas bimasyru'iyyatiha, yang ada nas ataupun dalilnya atas pensyariatannya, begitu, ya. Nah, dalam salat mutlak ini, salat tatawwu muqayyad ini ada 2. Ada yang tatawwu yang rawatib ataupun sunnah-sunnah ratibah, ada yang ghairur rawatib ataupun sunnah-sunnah yang selain yang ratibah, begitu. Baik,
Kita akan bahas dulu yang pertama salat sunnah yang rawatib. Ya. Baik. Salat sunnah rawatib itu adalah salat sunnah yang mengikuti salat wajib yang 5. Kalau antum lihat tabelnya di situ, ya, ada zuhur, kemudian maghrib, isya dan subuh. Ya, asar tidak ada. Ya, itu yang muakkadah, yang ditekankan. Ya, yang ghairu muakkadah, yang tidak ditekankan, ya, asar ada. Ya, kemudian qabla asar ada, qabla maghrib ada, dan qabla isya ada. Jadi begitu. Baik, kita bahas satu persatu. Lihat coba. Baik. Kita bahas pertama tentang sunnah rawatib. Sunnah rawatib ini adalah salat sunnah yang mengikuti salat wajib yang 5. Ada yang disebut qabliyah karena dia sebelum salat wajib. Ada yang ba'diyah karena dikerjakan setelah salat wajib. Ya, begitu. Nah, hikmahnya apa dengan adanya salat ini? Hikmahnya adalah jika qabliyah, ya, maka ini untuk melunakkan jiwa, melunakkan hati kita. Sebab karena setelah kita tersibukkan dengan urusan dunia kita, maka terkadang kalau kita tidak awali dengan mengerjakan salat sunnah terlebih dahulu, maka salat wajib kita ini keadaannya masih belum khusyuk. Ya. Kalau istilah dalam permainan sepak bola itu ada pemanasannya terlebih dahulu. Jadi begitu. Sehingga dengan kita mengerjakan salat sunnah, maka kita sudah siap nih jiwa kita untuk mengerjakan salat wajib. Jadi itu kata para ulama, ya. Kemudian jika salat ini adalah salat ba'diyah, nah, tadi sudah disebutkan di awal, ini sebagai bentuk untuk menambal kekurangan dari salat wajib kita. Jadi begitu. Ya, jadi qabliyahnya adalah difungsikan agar supaya kita lebih khusyuk lagi dalam mengerjakan salat wajib. Kalau ba'diyahnya itu sebagai bentuk penyempurna dari kekurangan ibadah salat yang wajib yang kita telah kerjakan. Nah, itu hikmah daripada qabliyah dan ba'diyah yang disebutkan oleh para ulama. Begitu, ya. Baik. Kemudian jamaah yang berikutnya adalah pembagian tentang rawatib ini. Ada yang muakkadah dan ada yang ghairu muakkadah. Begitu. Salat sunnah rawatib yang muakkadah maksudnya adalah yang dawam sering dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Itu ada 10 rakaat, ya. Ini sebagaimana dituturkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, ia mengatakan hafidtu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam asyru rakaatin, 10 rakaat. Raka'ataini qabla dzuhri, 2 rakaat sebelum zuhur, wa raka'ataini ba'daha, dan 2 rakaat setelahnya. Ya. Wa raka'ataini ba'dal maghribi, dan 2 rakaat setelah maghrib. Wa raka'ataini ba'dal isya'i, dan 2 rakaat setelah salat isya. Wa raka'ataini qabla salati subhi, dan 2 rakaat sebelum salat subuh. Ini, ya, juga diambil, ya, pandangannya ataupun dalil ini diambil sebagai dasar ataupun pandangan oleh ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, pengikutnya Imam Syafi'i dan pengikutnya Imam Ahmad, bahwa salat sunnah rawatib yang muakkadah itu hanya 10 begitu. Baik. Kemudian adapun Hanafiyah, pengikutnya Imam Abu Hanifah, mengatakan bahwa salat sunnah rawatib yang muakkad yang ditekankan itu ada 12. Ya. Sama seperti yang tadi, cuma ditambah qabliyah zuhurnya ada 4 rakaat. Ya, jadi jumlahnya semua 4
14 begitu. Ditambah dengan hadis dari Ummu Habibah, ia mengatakan bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda. Ini Ummu Habibah itu salah satu istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis riwayat Imam Muslim dan Tirmidzi. Nabi pernah bersabda, "Man shalla 12 raka'atan fi yaumin wa lailah." Barang siapa yang salat 12 rakaat sehari semalam, salat sunnah yang dimaksud, "Buniya lahu bihinna baitun fil jannah." Dengannya dia akan dibangunkan rumah di surga. Makanya qalat Ummu Habibah mengatakan bahwa fama taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Rasulillah. Aku tidak pernah meninggalkan 12 rakaat itu semenjak aku mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi begitu ya. Jadi bisa 12 rakaat ataupun bisa 10 rakaat. Boleh kita ambil yang 12 rakaat, boleh, ataupun kita ambil yang 10 rakaat juga diperbolehkan. Jadi begitu ya. Tayyib. Kita akan bahas coba satu persatu ya, setiap waktunya dari sholat wajib kita ya. Baik, pertama adalah sunnatul fajr, sholat sunnah fajar. Nah, ini termasuk sholat sunnah rawatib yang apa? Muakkadah. Nah, dia dikerjakan 2 rakaat ya. Ini sebagaimana penuturan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia mengatakan lam yakunin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafil asyaddu minhu ta'ahudan ala raka'atil fajri. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga ya, yang lebih penjagaannya dari salat-salat yang sunnah itu dibanding dari menjaga salat 2 rakaat sebelum fajar ya. Artinya apa? Bahwa tidak ada salat-salat sunnah yang lain ya, yang lebih diperhatikan, dijaga oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selain daripada 2 rakaat salat sunnah fajar ya. Begitu ya. Makanya dari situlah Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha." Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Tirmidzi. 2 rakaat ya, salat sunnah fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, begitu. Sehingga kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, baik itu dalam safar beliau, maka beliau tidak pernah meninggalkan salat tersebut ya, meskipun dalam keadaan safar. Padahal kalau sudah dalam safar itu ya berbagai macam salat yang lainnya mendapatkan rukhsah. Bahkan salat wajib kita pun kadang ada rukhsahnya ya, dijamakkah ataupun di qasar begitu ya. Makanya tapi Nabi SAW tidak pernah meninggalkan 2 rakaat qabla subuh ini meskipun dalam keadaan safar begitu ya. Tayyib. Kemudian jamaah, bagaimana cara mengerjakannya? Disunahkan untuk ditakhfif, diringankan ya. Jadi dalam sholat sunnah qabla subuh itu jangan lama-lama ya. Gak usah baca Al-Baqarah sampai selesai. Gak usah baca surat Ali Imran sampai selesai, gak perlu ya. Bahkan sholat sunnah qobliyah subuh itu disunnahkan untuk ditakhfif, diringankan ya. Makanya ya, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan ya, bahwa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli rak'ataini khafifataini bainan nida'i wal iqamah min salati subuh. Dia mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan 2 rakaat yang ringan antara adzan dan iqamah ya, dari salat subuhnya ya. Bahkan beliau mengira hatta inni la aqul hal qara'a bi ummil kitab.
Sehingga aku mengira Nabi itu apakah membaca Al-Fatihah, atau dalam penyebutan lain apakah hanya membaca Al-Fatihah saja ya, begitu ya. Berarti sifat sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, yaitu lama dalam berdirinya. Kenapa? Karena dalam beberapa riwayat disebutkan bacaan sholat qobliyah fajarnya Nabi itu adalah surah Al-Kafirun, dan rakaat keduanya adalah surat Al-Ikhlas. Ini sebagaimana disebutkan oleh Imam Muslim ya. Artinya bacaan surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas menurut kita saja sudah lumayan agak lama ya. Itu dikatakan khafifatain, sangat ringan. Berarti sholat sunnahnya Nabi biasanya tidak secepat itu, lebih lama lagi. Begitu jamaah. Makanya kalau kita kembalikan kepada misal sholat-sholat sunnah lainnya, contoh sholat tarawih, ya kan? Kalau sampai ada yang sholat tarawih itu cepat banget, maka ini bukan tarawih namanya. Ya. Bukan sholat tarawih. Kenapa disebut tarawih? Diambil dari kata roha. Roha itu santai, bukan terburu-buru. Ada tarawih 23 rakaat ya, dikerjakan hanya 10 menit. Kita nggak membahas bilangannya ya, karena di zaman Umar ya, sholat tarawih itu dikerjakan 23 rakaat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disifati oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, salat beliau adalah 11 atau 13 rakaat. Tapi yang jadi masalah itu adalah kaifiyah, bagaimana tata cara salatnya, apakah cepat ataupun santai begitu. Nah, kalau membaca qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad saja dikatakan khafifatain, itu sangat cepat, apalagi sholat sunnah yang lainnya pastinya lebih lama. Begitu jamaah. Tayyib ya. Kemudian yang berikutnya adalah tentang sunnahnya berbaring. Sunnahnya berbaring ke arah kanan ya. Tapi ini dilakukan ketika kita sholat sunnah di rumah ya. Jadi ini dianjurkan bagi kita semuanya, karena ini yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu berbaring ke arah kanan setelah mengerjakan sholat sunnah qabla subuh. Gimana mau berbaring, orang qomatnya saja cepat ya. Kita saja terkadang belum melaksanakan sholat sunnah qabla subuh. Di sini berapa menit Pak? 5 menit. Lebihkan sedikit Pak. Ya jangan lama-lama juga. Al-Mubarak soalnya 25 menit setelah adzan. 15 menit ya, boleh 10 15. Untuk memberikan kesempatan jamaah yang lain agar mereka juga bisa mengerjakan qobliyah subuh. Begitu Pak. Kasihan. Karena ini sangat penting sekali. Ya, qobliyah subuh. Bahkan Nabi tawarkan lebih baik dari dunia dan seisinya. Ya. Kasih kesempatan para jamaah agar supaya mereka mengerjakan sholat qobliyah subuh begitu. Dan bagi para jamaah juga ketika sudah diberi waktu sekian ya, hendaknya segera ya, hendaknya segera bergegas untuk menuju ke masjid. Jadi begitu. Nah, ini berbaring ini jika kita mengerjakan sholat sunnah qobliyahnya di rumah. Cuman ini sangat sulit sekali bagi kita andaikan kita bisa mengamalkannya. Ya, karena terkadang kalau kita berbaring kita ketinggalan takbiratul ihram yang pertama. Begitu. Ya. Karena memang masjid kita dengan rumah kita agak jauh. Kecuali samping rumah kita itu masjid. Nah, kita sholat sunnah di rumah lalu kemudian berbaring, tapi khawatirnya lagi bablas. Ya. Berbaring bukan berbaring tapi malah tidur. Sholat sunnahnya iya, wajibnya tidak. Ini masalah ya. Jadi begitu. Ya, ini hanya anjuran saja, dianjurkan ya. Dan ini sering dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu. Baik, kemudian mengqadha'nya. Boleh enggak mengqadha'? Boleh. Andaikan satu, kita rutin. Ya.
rutin mengerjakan qobliyah subuh. Ya. Kemudian yang kedua ada udzur syar'i ketika kita tidak bisa mengerjakan qobliyah subuh. Nah, kalau yang pertama itu kita tidak pernah mengerjakan qobliyah subuh, lalu kemudian tiba-tiba kita mengqadha'nya ba'diyah, maka ini tidak diperbolehkan. Kalau itu sudah sering kita kerjakan, maka diperbolehkan bagi kita untuk mengqadha'nya, begitu. Ada batasannya tidak? Sebenarnya nggak ada batasan, tapi kalau diqadha setiap hari, nah ini namanya ya meremehkan salat qobliyah subuh. Ya sekalilah mungkin kita telat ya dalam seminggu. Nah kalau seminggu 7 kali kita telat, ini namanya bukan, iya namanya malas ya, kebiasaan, betul Pak ya. Jadi begitu ya. Jadi diperbolehkan diqadha ba'da subuh, itu boleh. Itu. Ya. Baik. Kemudian yang berikutnya, ada nggak salat sunnah lain ya setelah salat fajar? Ya, maka tidak ada. Tidak ada salat sunnah lain setelah salat fajar. Nah itu ya. Baik. Kemudian di sini ada 2 faedah ya. Yang pertama adalah la yukrahul kalamu ba'da rakaatil fajar. Jadi tidak dimakruhkan untuk ngobrol ya setelah salat sunnah fajar. Itu tidak dimakruhkan. Jadi boleh-boleh aja kita ngobrol-ngobrol, boleh. Ya. Yang kedua, la yathbut anin nabi syai'un fid du'a ba'dal faragh min raka'atil fajar. Jadi tidak pernah ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam doa setelah salat sunnah fajar. Ya, karena yang dilakukan Nabi adalah apa? Berbaring. Jadi antum enggak usah menengadahkan tangan. Gitu. Ba'da salat sunnah fajar. Jadi tidak ada nas ataupun dalil yang menyebutkan ada doa setelah salat sunnah fajar, begitu ya. Cuma sebagian ulama ada yang mengatakan kalau doa umum silahkan ya, tapi Nabi tidak pernah mengerjakannya karena memang setelah salat sunnah fajar maka beliau hanya berbaring, tidak berdoa. Nah begitu ya, thayyib ya, itu. Kemudian yang berikutnya jamaah adalah salat sunnah zuhur. Nah, kita akan percepat sedikit ya. Salat sunnah qobliyah, salat sunnah zuhur ya, itu ada 3 ya, jenis ya, model atau 3 model ya. Pertama adalah 2 rakaat sebelum dan 2 rakaat setelahnya. Ini seperti hadis Ibnu Umar tadi. Yang kedua 4 rakaat sebelum, 2 rakaat setelahnya. Ini seperti hadisnya tadi Aisyah dan Ummu Habibah tadi. Ya, hadisnya Aisyah ya. Kemudian yang ketiga adalah 4 rakaat sebelum dan 4 rakaat setelahnya. Ya. Maka ini hadis dari Ummu Habibah. Ada Ummu Habibah meriwayatkan satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud ya, bahwa Nabi SAW pernah bersabda, man shalla 4 raka'atin qabla adh-dhuhri wa 4 ba'da harramahullahu 'alan nar. Siapa yang salat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur, Allah akan mengharamkan api neraka darinya. Jadi begitu ya. Nah ini 3 model mengerjakan salat qobliyah, mengerjakan salat sunnah zuhur, imma qobliyah maupun ba'diyah. Cuman yang jelas adalah bahwa dalil yang ditetapkan oleh Ibnu Umar yang banyak digunakan ataupun dipraktekkan oleh madhabnya Syafi'iyah dan juga madhabnya Hanabilah, begitu ya. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah tentang mengqadha sunnah zuhur. Boleh enggak mengqadha salat sunnah zuhur? Contoh, kita enggak sempat itu qobliyah zuhur ya, maka boleh enggak kita mengqadha salat sunnah qobliyah zuhur ya, maka ini diperbolehkan. Salatlah setelahnya menjadi 4 rakaat begitu ya. Kemudian mengqadha salat sunnah ba'diyah zuhur boleh enggak? Boleh ya, kalau memang ada udzur ya. Walau ba'da salatil asar, meskipun diqadhanya setelah salat asar.
Ini sebagaimana penuturan Ummu Salamah ketika beliau melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat 2 rakaat setelah asar. Padahal sholat sunnah ba'da asar itu dilarang. Lalu kemudian Ummu Salamah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi menjawab, ya binta Abi Umayyah, wahai anak perempuannya Abu Umayyah. Ya. Sa'alti anir raka'ataini ba'dal asar, kau bertanya tentang 2 rakaat setelah asar. Fa innahu atani unas min bani Abdul Qais fasyaghiluni anir raka'ataini allataini ba'da dhuhri fahuma hatani. Maka saat itu ya, aku nggak bisa mengerjakan sholat ba'diyah zuhur karena apa? Ada dari beberapa orang dari Bani Abdul Qais, dia menyibukkanku sehingga aku belum mengerjakan sholat ba'diyah zuhur. Sehingga yang kau lihat itu adalah sholat sunnah ba'diyah zuhur yang aku kerjakan ba'da asar. Ya, yaitu dengan cara dengan apa, niat mengqadha'nya. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi diperbolehkan andaikan kita rutin dan terbiasa mengerjakannya. Kalau tidak ya tidak, begitu. Ya, baik. Wallahu a'lam. Kemudian salat sunnah asar. Ya. Dalam salat sunnah asar itu tidak ada salat sunnah ratibah yang muakkadah. Tapi boleh mengerjakan 2 rakaat sebelum 2 rakaat di antara adzan dan iqamah. Ini sebagaimana hadis umum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, baina kulli adzanaini salatun, di antara 2 adzan, maksudnya adzan dan iqamah itu diperbolehkan mengerjakan salat sunnah. Ya. Itu bisa dikerjakan 2 rakaat atau boleh dikerjakan 4 rakaat. Ada satu hadis yang dibawakan oleh Ibnu Umar, Nabi pernah bersabda, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi, cuman di sini didhaifkan. Ya, didhaifkan oleh beberapa para ulama, tapi Syekh Albani mensahihkan hadis ini. Nabi pernah bersabda, rahimallahu imra'an shalla qabla al-'asri arba'an. Semoga Allah merahmati seseorang yang mengerjakan salat 4 rakaat, salat sunnah 4 rakaat sebelum salat asar. Tapi dia tidak masuk ke muakkadah, ya, karena tidak dirutinkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu. Ya, baik. Kemudian ada satu riwayat dari Imam Bukhari. Dulu ini pertanyaan pernah ditanyakan, kemudian karena saya memang nggak tahu, akhirnya saya buka tuh dalam kitab saya Bukhari. Ya, kebetulan di masjid itu Al Mubarak ada kitabnya Ustaz Abdul Hakim, saya buka. Di mana letaknya ada hadis Nabi pernah sholat 2 rakaat setelah asar. Ditemukan ternyata ada. Nabi mengerjakan sholat sunnah dan itu dirutinkan oleh beliau. Cuma ya, yang menyebutkan adalah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi para sahabat lain tidak pernah melihat Nabi sholat pada asar. Sehingga disimpulkan oleh para ulama bahwa ini adalah kebiasaan Nabi. Ada hal-hal yang dibiasakan oleh Nabi tapi tidak dilakukan oleh para sahabat yang lainnya. Begitu. Dikhawatirkan itu akan memberatkannya. Karena kita tahu bahwa sholat asar itu adalah sholat yang paling berat, dan sholat subuh berat sholat dikerjakan. Itu sholat wajibnya aja berat. Makanya disebut dalam sebuah hadis, athqalus salat alal munafikin, seberat-berat salat untuk orang-orang munafik itu adalah salat asar dan salat subuh. Ada riwayat lain salat isya dan salat subuh. Begitu. Ya. Makanya hal itu hanya Nabi SAW saja yang mengerjakan ba'dal asar. Ya. Karena ini penuturan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, dan dikomentari oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan para ulama yang lainnya bahwa ini adalah muwadzabatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innaha min khasaisihi, karena salat itu dari kekhususan beliau sallallahu alaihi wasallam. Begitu jamaah. Ya, tayyib ya. Kemudian yang berikutnya adalah salat sunnah maghrib. Maghrib hanya ada ba'diyah. Qabliyahnya adalah ghairu muakkadah. Ya, karena memang diperbolehkan salat, ya, karena dalam sebuah hadis Nabi pernah bersabda, sallu qablal maghrib, sallu qablal maghrib, salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib, sampai 3 kali. Liman syaa, bagi yang mau.
Kalau nggak mau ya sudah begitu. Tapi yang ba'da maghribnya ditekankan begitu. Dan yang terakhir adalah sunnah salat isya, ya, itu yang ba'diyah. Tapi bagi yang ingin mengerjakan qobliyah isya, maka itu silakan dikerjakan, masuk ke dalam hadis umumnya bahwa baina kulli adzanaini salatun. Jadi di antara dua adzan ada salat, yaitu salat sunnah, ya. Yang dimaksud yaitu salat sunnah ghairu muakkadah. Sehingga kalau antum lihat di tabelnya itu bisa, ya, disimpulkan bahwa salat fajar itu 2 rakaat qobliyah, salat zuhur boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat qobliyah, ba'diyahnya 2 rakaat. Ini yang muakkadah, ya. Kemudian yang asar, ya, ini tidak ada kecuali qoblal asar 2 rakaat, ini ghairu muakkadah. Kemudian maghrib hanya ada ba'diyah yang muakkadah, yang qobliyahnya ini yang ghairu muakkadah. Kemudian isya itu hanya ba'diyah, tidak ada qobliyah, tapi boleh mengerjakan qobliyah, tapi itu ghairu muakkadah. Lah begitulah pembahasan, ya, singkat tentang salat rawatib, ya. Salat sunnah rawatib yang termasuk salat tatawwu, ya, yang muqayyadah. Insyaallah pada pertemuan yang berikutnya kita akan membahas sunnah ghairu rawatib. Di antaranya ada salat witir dan yang lain sebagainya yang akan kita bahas pada Selasa berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Mungkin ada yang ditanyakan sebelum saya tutup. Silahkan. Nah. Mengenai sholat yang dikodok, sholat sunnah fajar yang dikodok, saya sama sekali belum pernah dengar ada dalilnya atau enggak, atau pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Tayyib. Tentang mengkodok, sebentar ini. 2, 3. Baik. Tentang mengqadha salat sunnah qabliyah subuh, di sini disebutkan pertama dalilnya hadis tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beberapa para sahabat tertidur kemudian dilewatkan waktu subuh, ya, dilewatkan waktu subuh. Artinya salat sunnahnya tidak dapat, karena kan qobliyah berarti kan ba'dal adzan, ya, dan sebelum iqamah. Kemudian salat subuhnya juga belum dapat. Nah, lalu kemudian Nabi SAW ketika bangkit, ya, bangun, ternyata sudah melewati waktu subuh. Beliau perintahkan kepada semua para sahabat saat itu untuk naik ke hewan tunggangannya, pindah dari tempat itu. Setelah pindah dari tempat itu, kemudian Nabi SAW mengerjakan salat sunnah qabla subuh dulu 2 rakaat, ya. Dan kemudian setelah itu baru mengerjakan salat subuh. Nah, ini disebut dikomentari oleh beberapa para ulama bahwa Nabi mengerjakan salat sunnah qabliyah subuh terlebih dahulu sebagai bentuk qadha, sebagaimana beliau mengqadha juga salat subuhnya. Begitu. Karena salat subuhnya diqadha juga kan. Qadha itu kan mengerjakan salat di luar dari waktunya. Itu qadha. Sehingga salat sunnah fajar yang dikerjakan Nabi pun itu bagian daripada mengqadha salat. Pelaksananya tetap sebelum sholat subuh nih, Ustaz. Nah, karena subuhnya juga diqadha sehingga dilaksanakan juga sebelum subuh begitu. Tapi salat qadha qabliyah subuhnya tetap dilaksanakan setelah lewat waktu subuh yang awal, yang asli. Begitu. Nah, ini dalilnya yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian yang kedua, ya, hadis yang diriwayatkan, ya, oleh Imam Muslim. Ada satu hadis lagi dari Qais bin Amr. Qala, ia pernah menuturkan, ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yusalli ba'da salati subhi rak'ataini. Nabi melihat ada seseorang yang salat 2 rakaat setelah salat subuh. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bertanya, salatu subhi rak'atain, salat subuh itu hanya 2 rakaat.
Faqala ar-rajul, laki-laki itu menjawab, inni lam akun shallaitu rak'ataini allataini qablahuma. Aku belum mengerjakan sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh ya Rasulullah. Fasallaituhumal an, maka aku sholat sekarang. Fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah diam. Nah, diamnya Rasulullah kalau dalam pembahasan tentang sikap beliau, maka ini bagian daripada takrir, penetapan beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu, Pak. Jadi dengan perbuatan sahabat ini ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini menjadi dalil bahwa dibolehkan untuk mengqadha salat sunnah qobliyah subuh, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Cukup? Cukup insyaallah. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.